Dalam video ini, saya akan membahas masalah keyakinan. Karena gini, banyak teman-teman yang masih bingung akan goal. Oke? Akan doa, kenapa doa saya tidak terwujud? Kenapa goal saya tidak terwujud? Kenapa yang coba saya tarik, uang, bisnis, jabatan, atau karir, gitu tidak datang-datang kepada saya? Kenapa? Kok waktu, ada yang pertanyaan, kok masuk ke pada saat saya menarik angka 777, oke, 777, kok itu gampang. Tapi pada saat saya menarik uang, itu kok susah walaupun nominalnya sedikit. Saya sudah bahas ini di grup WhatsApp, tapi mudah-mudahan akan saya bahas lagi di dalam grup ini, dan akan saya bahas di seminar, dan sudah saya bahas di dalam buku. Kenapa pada saat kita, listen up, pada saat kita memikirkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak butuh, yang tidak kita butuhkan in our life, di hidup kita, itu kok gampang tertariknya, kok itu gampang sekali kepancingnya, kok gampang sekali datangnya. Tapi pada saat kita memikirkan sesuatu yang penting, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, kok itu susah. Karena begini, karena mental state, mental state atau mental thought, state of thought, state of mental, state of feeling, kondisi, kondisi pikiran kita, kondisi mental kita, kondisi perasaan kita itu tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa? Pada saat kita membutuhkan sesuatu, mari kita bahas. Saya akan kasih contoh masalah uang. Pada saat kita membutuhkan uang, reality kita itu membutuhkan uang. Dan reality kita melihat bahwa reality kita itu kita tidak mempunyai uang. Sedangkan kalau kita lihat di luar reality, banyak orang-orang itu yang menghasilkan uang tanpa kerja keras. Banyak itu, uang itu di mana-mana. Tapi karena reality kita hanya pikiran kita, keyakinan kita, atau emosi kita, thought, feeling, itu hanya dapat merasakan atau melihat atau memikirkan hanya sekitar realita kita. Maka dari itu, kita mengambil keputusan, kita merasakan, kita mempunyai pikiran yang berasal dari sisi ketidaklimpahan. Dalam sisi kekurangan, apa-apa kurang. Kenapa? Karena kita melihat dari realita sekarang kita ini. Sebuah doa, sebuah cita-cita, sebuah goal, sebuah keinginan akan cepat terwujud tergantung pada state of thought. Keadaan pikiran kita itu sendiri, keyakinan kita itu sendiri. Karena gini, pada saat kita memikirkan sesuatu yang kita inginkan di luar realita kita, keyakinan kita tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena tidak melihat bukti, tidak melihat keberadaan apa yang kita inginkan di dalam hidup realita kita sekarang ini. Jadi kita tidak mau memikirkan sesuatu keluar realita. Kalau realita kita sebagai seseorang yang tidak mempunyai pada saat ini, dan kita tahu di luar realita kita itu banyak orang-orang yang rich, wealth, sukses. Banyak sekali orang-orang yang sukses di luar kehidupan realita kita. Banyak sekali orang-orang yang kaya, banyak sekali uang, banyak sekali peluang, banyak sekali opportunities, banyak sekali bisnis yang bisa kita jalankan. Tapi karena kita melihat diri kita di dalam realita kita, maka dari itu kita mengambil keputusan, perasaan kita, and our thought, pikiran kita berasal dari sisi kekurangan. Maka dari itu pada saat kita melihat realita kita, duit aja kagak punya buat makan, gimana buat bisnis? Kita berasal dari sisi kekurangan.
Kita mengambil pikiran, kita mengambil putusan, kita mengambil emosi, perasaan dari sisi kekurangan. Maka dari itu, keyakinan kita pada saat kita mempunyai keinginan yang di luar realita kita, keyakinan kita turun. Keyakinan adalah akar dari sesuatu yang besar. Keberhasilan yang besar. Entah di seminar akan saya bahas apa rumusnya. Apa rumusnya agar kita selalu mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan pribadi. Dan kita bisa repeat, oke? Repetition. Terus, ulangi. Seperti baju, kita cuci, kita pakai lagi. Cuci, pakai lagi. Cuci, pakai lagi. Saya akan bahas rumusnya. Karena apa? Menurut saya setelah peserta seminar mengerti akan rumus ini, karena ini seperti rumus fisika, karena ini seperti rumus matematika. Pada saat mereka mengerti, pada saat mereka so ini toh rumusnya. Maka pada saat mereka mengerti, mereka bisa menjalankan, mereka bisa mengaplikasikan dan mendapatkan hasil, mereka dapat menggunakan rumus, formula itu. Formula itu again, repetition. Oke, terus mengulangi. Karena apa? Kalau kita mengerti rumusnya, kalau kita tahu cara gimana menariknya, kalau kita tahu cara gimana mendapatkannya, maka your wish is your command. My wish is my command. Oke, harapan saya, keinginan saya, doa saya adalah perintah saya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin mulai mewujudkan cita-cita teman-teman, ingin mulai mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, yakin. Faith. Kalau emang teman-teman tidak mau datang ke Cirebon. Oke, kalau teman-teman tidak mau menghadiri seminar atau tidak mau belajar secara langsung, at least, setidaknya belajar dengan rasa yakin. Perasaan yang yakin. Dengan keyakinan, karena dengan keyakinan adalah akar, adalah fondasi dari sesuatu yang besar. Kalau kita yakin, kita bisa mendapatkan apa saja. Tapi apakah kita bisa ke the next level, ke level yang lebih atas? Bisa dan juga tidak. Karena ada rumus tertentu yang harus kita pelajari, yang harus kita jalankan, agar kalau kita sekarang di level 1, besok sudah tercapai, lusa kita naik ke level 2 dengan rumus yang sama, dengan formula yang sama. Kebanyakan orang lebih saya sudah berapa kali ya seperti ini. Dan kita udah bahas hari ini masalah trading di WhatsApp group. Kebanyakan orang mereka they thought, mereka pikir itu cukup hanya untuk belajar dari internet, hanya belajar dari YouTube, cukup hanya belajar dari buku. Sekarang kita lihat, selama ini kalau teman-teman hanya belajar dari buku, hanya belajar dari YouTube, dari internet, lihat kehidupan kita, lihat bukti konkretnya. Apakah sudah seperti apa yang teman-teman inginkan? Nah, kalau belum, kita harus adapt. Kita harus adaptasi. Ingat, paradigma shift. Kita harus mengubah paradigma kita. Sekarang kita seperti ini, kehidupan kita. Kita sudah nonton video YouTube, masalah-masalah positif, masalah-masalah sukses, masalah the secret. Tapi, kok kehidupan saya belum berubah? Soalnya yang keinginan saya ini sebelah sini. Mungkin jalan yang teman-teman itu sudah benar, akan tetapi harus ada seseorang atau sesuatu yang bisa nge-shift, nge-shift it, atau membelokkan sedikit paradigma kita. Pada saat paradigma kita setelah shifted, kita continue, kita terus meneruskan apa yang kita pelajari. Nonton video YouTube lagi, baca buku lagi, ngobrol sama orang-orang sukses, mengikuti jejak seseorang yang sudah sukses. Dan akhirnya apa? Kita akan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Tapi tidak semua orang mau melakukan itu.
Akan saya bahas kenapa yang gratis itu kadang tidak, bukannya, yang gratis itu 99% yang gratis itu tidak kita hiraukan. Oke, karena apa? Karena kita tidak ada ikatan batin. Karena kita tidak ada ikatan energi. Teman-teman boleh baca buku PDF, free PDF dari internet. Tapi apa? Kita hanya sekedar membaca. Karena kita, beda. Kita tidak punya kayak mentalnya itu soalnya dapat gratisannya, kita tidak ada ikatan energi. Kalau kita mendownload secara free buku misalnya PDF, PDF book, e-book yang kita dapatkan secara gratis, kita tidak ada ikatan batin, energinya tidak ada. Secara subconscious mind, mental kita mengatakan adalah gratis, pantesan gak ada hasilnya gratis. Padahal banyak orang-orang yang sukses dengan buku itu pada saat mereka membaca buku itu, mereka membeli buku itu. Karena apa? Ada ikatan energi, ada ikatan batin. Banyak orang tidak mengerti. Mereka itu selalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa itu yang sebenarnya bekerja, yang tidak kelihatan. Kalau kita sudah mengerti apa itu yang sebenarnya bekerja, yang tidak bisa kita lihat adalah energi, thought, pikiran kita, visualisasi. Itulah sebenarnya yang bekerja. Bukan karena kita membaca buku kita bakal sukses. Enggak. Kalau bukunya itu dapatnya gratis, kalau bukunya itu kita download dari internet, maka apa? Tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan energi. Akhirnya apa? Kita emosi. Loh, bohong buku ini, tidak ada hasilnya. Padahal teman-teman semua manusia tidak tidak mengerti apa yang sebenarnya bekerja. Yang sebenarnya bekerja adalah energi, thought, subconscious mind, and conscious mind. Keyakinan. Karena pada saat kita membeli sebuah buku atau membaca sebuah buku, like paper book, buku kertas, kertas asli, buku asli, kita pegang, kita bisa merasakan, kita bisa mencium bau buku itu, dan kita membaca secara langsung, kita lihat langsung, dan kita dengar pada saat kita, ini seperti ini seperti ini. Akhirnya apa? Subconscious mind akan merekamnya. Karena apa? Karena kita ada ikatan batin. Karena kita ada ikatan energi. Kita membeli dengan energi. Kita membeli dengan uang yang kita hasilkan. Itu energi. Saat kita membeli sesuatu dengan energi yang kita hasilkan, maka energi itu akan bond, akan menyatu. Dan kita mempunyai ikatan batin. Kita mempunyai ikatan energi. Kalau teman-teman mau benar-benar mendalami, karena ini adalah tingkat, ingatkan saya pernah bilang, loa itu ada 4-5 tingkat. Tingkat 1, yang di video-video ini, tingkat 2, pemrograman itu. Ini tingkat 4. Masalah energi kita itu selalu bekerja dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tapi bisa kita rasakan, dan bisa kita perintah. Bukan diminta, tapi bisa kita perintah energi itu. Energi kita mau flow kemana, mau mengalir kemana, kita bisa perintahkan. Hey, ke sini. Hey, ke sini. Tapi manusia tidak mau. Karena apa? Sudah dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh sekolah, oleh tempat kerja. Pengennya cari jalan pintas. Pengennya cari jalan potong. Pengennya cari jalan gampang. Misalnya kita bisa jalan pintas ke Jakarta. Tapi apa? Lewat gunung, lewat sawah, jalannya berlumpur, banyak lubangnya. Bisa. Tapi kalau kita mau jalan yang ngeliling sedikit, lewat jalan tol, kita bayar lewat jalan tol, apa akhirnya? Kita nyampenya cepat. Perjalanannya nyaman karena tidak ada lumpur, tidak ada bolong, tidak ada sawah, tidak ada itu. Kita tidak usah melewati hutan, kita tidak usah melewati sawah. Nyaman. Karena apa? Karena bayar. Manusia tidak mau seperti itu.
Mereka lebih baik mengeluarkan alasan karena dengan alasan mereka tidak usah menyelesaikan masalah. Dengan alasan mereka bisa menyalahkan orang lain. Dengan alasan mereka bisa menyalahkan kehidupan mereka. Dengan alasan mereka bisa menyalahkan ekonomi. Dengan alasan mereka bisa menyalahkan pemerintah. Tapi orang yang suka beralasan selalu menganggap dirinya itu orang paling benar. Karena mereka tidak pernah mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya sendiri. Sama dengan yakin. Pada saat kita menarik sesuatu dan tidak datang-datang, akhirnya apa? Kita menyalahkan kepada ilmunya. Kita menyalahkan kepada caranya. Tapi yang sebenarnya apalah yang adanya di dalam diri kita. Keyakinan kita tidak ada sama sekali. Ingat, keyakinan itu adalah akar dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang amazing. Sesuatu yang great. Sesuatu yang good. Oke, so mudah-mudahan teman-teman mengerti. Kalau teman-teman masih sukar untuk mempunyai keyakinan, bersyukur. Bersyukur dulu. Bersyukur kita nafas. Bersyukur anak-anak kita sehat. Bersyukur kita bisa makan hari ini. Bersyukur kita masih mempunyai penghasilan. Bersyukur. Setelah kita bersyukur, maka bersyukur dengan rasa syukur, faith akan datang. Rasa yakin itu datang. Setelah yakin itu datang, kalau tidak mau mempelajari rumus-rumus yang lain, cukup dengan keyakinan. Apa kita dengan keyakinan kita akan menjadi seseorang sukses? Sure, why not? Saya lihat banyak orang-orang yang sukses, yang kaya dengan rasa yakin mereka. Tapi saya lebih baik kita mempunyai rumusnya, kita mempunyai jalannya. Karena keyakinan itu kita bisa goyah. Keyakinan itu pada saat kita tidak melihat bukti, keyakinan kita goyah. Tapi kalau kita mempunyai rumusnya, keyakinan itu selalu ada.